Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Huda, salah satu P3H dari Edukasi Wakaf Indonesia atau yang kita kenal dengan EWI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, yang mana sertifikasi halal untuk produk itu telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian pula diatur oleh PP nomor 42 tahun 2024 pasal 98 yang menjelaskan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil tersebut, dalam artian dikenal dengan sebutan Seldikrel. Kemudian di sini muncul biasanya pertanyaan-pertanyaan atau anomali dari para pelaku usaha. Ngapain sih? Salah satunya kan eh, yang muncul di benak para pelaku usaha itu adalah ngapain sih kita repot-repot ngurus sertifikasi halal untuk produk kita? Toh ini pun sudah jelas-jelas halal. Nah, seperti itu kan. Justru sebenarnya lebih merepotkan, meyakinkan kepada pelanggan bahwa bahan baku, proses pembuatan, serta dalam kemasan itu ketika kita mengemas, justru semakin sulit menjelaskan kepada pelanggan bahwa produk kita telah halal, betul-betul halal. Dan itu pun sangat menyulitkan bagi kita. Oleh karenanya, penduduk yang ada di Indonesia itu sekitar 87,2% itu penduduknya adalah Muslim. Oleh karenanya, sertifikasi halal untuk produk itu sama halnya seperti kendaraan. Kendaraan itu kan eh, harus punya BPKB dan surat-surat lainnya. Begitu pula dengan produk yang diperjualkan, diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib mempunyai sertifikat halal. Dan itu pun ketika kita sudah punya, pelanggan itu sudah yakin, benar-benar yakin bahwa produk yang kita jual itu sudah mempunyai dan jelas sudah halal. Kenapa? Karena sudah mempunyai sertifikat. Dan untuk pelanggan tersebut merasa enak dan nyaman, bahkan mereka merasa senang. Kenapa? Karena produk kita sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Tentunya syarat untuk pembuatan tersebut sangatlah mudah. Di sini ada 7 syarat yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah KTP dari pelaku usaha tersebut. Yang nomor 2 jenis produk, dan di sini dibatasi sampai 10 varian ya. Contohnya jika donat itu ada donat topping coklat, topping stroberi, dan lain sebagainya sampai 10 varian. Yang ketiga adalah merek produk. Yang nomor 4 ada foto produk. Yang kelima foto tempat produksi dari produk tersebut. Yang nomor 6 harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha. Dan terakhir, omset dari para pelaku usaha tersebut di bawah 15 miliar. Kemudian untuk mengurus sertifikasi halal itu ada biayanya nggak sih? Nah, gitu kan. Perlu kita jawab bahwa sertifikasi halal tersebut gratis ya, tanpa dibungut biaya sepeser pun. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa saja sih jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikat halal gratis? Tentunya di sini ada 13 ya. Ada 13 jenis produk makanan, saya declare di antaranya ada kedai makanan, kedai minuman, makanan ringan siap santap, ada roti atau bakery, ada permen, telur, dan olahannya ya. Kemudian untuk minuman itu ada 6 jenis produk minuman. Di antaranya ada kopi, teh, ada sari kacang, kemudian minuman tradisional ya, atau jamu, kemudian ada jus, buah, dan sayuran. Nah, kemudian di sini ada 13 jenis warung makan yang dapat difasilitasi ya, gratis. Di antaranya ada warung nasi Padang, atau di sini ada warteg, warung Tegal, ada warmindo, kemudian ada angkringan,
kemudian di sini ada warung makan gudeg dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita selaku para pelaku usaha telah melakukan mengurus sertifikasi halal untuk produknya, kira-kira berapa sih lama terbit untuk sertifikat halal? Di sini 7 hari sampai 14 hari kerja baru sertifikat halal itu bisa terbit ya. Kemudian eh, oleh karenanya kami selaku P3H mengajak kepada semua para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal yang mana ini pun gratis ya tanpa dibungut biaya sepeser pun. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan kepada para pelaku usaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.